Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mohon maaf ini saya harus meretake ulang video ini karena video yang sudah sempat saya buat untuk pertemuan yang minggu ke-9 ternyata suaranya double gitu ya. Sudah sempat saya unggah di YouTube tapi suaranya double. Baiklah. Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang parallel structure. Oke. Yang pada pertemuan yang ke-8 itu ada parallel structure yang menggunakan apa namanya konjungsinya yang tunggal saja seperti and, or, but, so gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas parallel structure tapi dengan konjungsi yang berpasangan. Oke, jadi paired conjunction. Jadi ternyata teman-teman konjungsi saja ada yang berpasangan gitu ya. Oke, apa saja konjungsi yang berpasangan itu? Ada both and, either or, ada neither nor, and not only but also. Nah, aturan mainnya ketika konjungsi-konjungsi tersebut digunakan harus dengan pasangannya. Dan aturan yang kedua, yang pertama, yang kedua, kata-kata ataupun struktur yang ada di antara paired conjunction tersebut, baik sesudah both atau sesudah and misalnya, itu juga harus sama strukturnya, harus paralel. Dan konjungsinya tidak boleh tertukar pasangannya. Both itu selalu dengan and, tidak boleh both sama or. Contohnya begini. I know both where you went and what you did. Ini contoh penggunaan paired conjunction both and. Lihat, both dengan and, kemudian setelah both itu strukturnya where you went, dan setelah and ada what you did. Ini strukturnya sama. Either Mark or Sue has the book. Ini either or. The tickets are neither in my pocket nor in my purse. He is not only an excellent student but also an outstanding athlete. Ini contoh-contoh penggunaan parallel structure yang benar dalam sebuah kalimat yang paired conjunction. Nah, contoh yang salah seperti yang ada di bawah ini. He wants either to go by train or by plane. Oke, ini salah. Kenapa salah? Lihat. Either sama or ini sudah benar pasangannya. Tapi lihatlah struktur setelah either. To go by train. Ada to go. Tapi setelah or langsung by plane saja. Jadi salah. Ini bisa dibenarkan jadi seperti tiga kalimat di bawah ini. He wants either to go by train or to go by plane. Lihat, struktur yang setelah either itu sama dengan struktur yang setelah or. Kemudian, atau he wants to go either by train or by plane. Ini by, ini juga by. Atau frasa preposisi juga dengan frasa preposisi. He wants to go by either train or plane. Kalau di sini cuma kata benda, ya di sini kata benda juga. Okay, when you are using this paired conjunction, be sure that the correct part are used together. Nah, itu tadi ya. Apabila Anda menggunakan paired conjunction atau konjungsi yang berpasangan, maka Anda harus hati-hati dan harus meyakinkan diri Anda sendiri bahwa konjungsi yang berpasangan itu harus sama, harus sesuai dengan pasangannya. Contohnya, I want both this book or that one. Itu contoh yang salah. Karena both itu tidak boleh berpasangan dengan or. Hanya dengan and saja. Either Sam nor Sue. Either juga bukan dengan nor tapi dengan or. Oke. Inilah list dari parallel structure dengan paired conjunction. Both, and, either or, neither nor, not only but also. Oke, exercise. Contoh nih, nomor 3 nih. She would like neither to see a movie or to go bowling. Benar atau salah? Kita analisis. Subjeknya apa? She. Apa verbnya? Would like. Oke. Neither to see a movie or neither to see a movie or to go bowling. To see a movie sama to go bowling oke. Tapi neither sama or itu tidak boleh. Neither harusnya nor. Gitu. Tidak boleh neither or.
Oke, di 4 dan 5 silahkan coba sendiri. Nah, kemudian you have to use parallel structure with comparison. Oke, kalau ketika Anda menggunakan perbandingan gitu ya, menggunakan perbandingan misalnya komparatif ya, itu kalian juga harus menggunakan struktur yang paralel atau strukturnya harus sama. Contohnya, my school is farther than your school. Oke, ada kata-kata farther than, maka sebelum dan sesudahnya itu harus seimbang, harus sama strukturnya. My school is farther than your school. Ada my school, ada your school. To be rich is better than to be poor. Ada to be, kemudian sebelumnya juga to be. What is written is more easily understood than what is spoken. A comparison showing how two things are the same might contain as blah 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 as. Contohnya, their car is as big as a small house. Mobil mereka itu hampir sama, itu sama besarnya dengan sebuah rumah kecil. Oke, ada kata-kata as big as, itu comparisonnya. Sebelum as big as dan sesudah as big as, itu harus sama strukturnya. Their car, a small house. Oke. Nah, ini ya. Parallel structure with comparison. Same structure. And then comparison. More blah 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 than, er blah 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 than, less than, as blah 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 as, the same as, similar to. And then after that, the same structure. Oke. Contoh. Number one, look at number one. His research for the thesis was more useful than hers. Oke. His research. Oke kan? Ini ada pasif ya kan? Bukan posesif. Kemudian hers juga posesif. Ini benar. Nomor dua, contoh yang salah. Dining in a restaurant is more fun than to eat at home. Harusnya bukan to eat tapi eating. Kenapa? Yang pertamanya dining. Begitu. 3, 4, 5. Oke, nomor 5 saya kerjakan lagi nih. This lesson is more difficult than we had before. Oke, this lesson is more difficult than we had before. Iya, berarti ini salah atau benar? Ya, this lesson is more difficult than we had before. Oke, ini contoh yang salah juga. Gitu, harusnya. Kenapa this lesson itu ada noun phrase? Oke. This oh salah. Then okay, this lesson is more difficult than what we had before seharusnya gitu ya. Oke, jadi ada kesamaan struktur seharusnya. Nomor 4. What you do today should be the same as did yesterday. Ini juga salah. Kenapa? Harusnya what you do today should be the same as what you did yesterday. Begitu seharusnya. Baiklah. Nah, bagaimana kalau soal di ini tidak usah ya yang masalah TOEFL-nya nanti di kelas TOEFL saja. Oke, itu cukup untuk penggunaan parallel structure ya. Oke, tapi sebagai contoh untuk latihan saja, teman-teman bisa juga menemukan di dalam soal-soal TOEFL seperti ini. Contohnya nomor 5. Fire extinguisher can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Ini yang salah yang mana? Oke, ingat ini masalah parallel structures ya, struktur yang sama. Di sini ada konjungsi coordinate atau coordinate conjunction or. Di sini ada fire extinguisher can contain gas, dry chemicals. Berarti ini kata benda ini watery. Watery itu juga bukan kata benda tapi kata sifat. Ini maka yang salah adalah delta. Baiklah. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Minggu depan kita akan usahakan untuk bertemu tatap muka virtual via Zoom meeting. Oke, semoga kita bisa meluangkan waktu. See you next time.